Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak di rumah? Sehat-sehat aja kan? Untuk hari ini kita bahas pelajaran tema 1 sub 1 dengan pokok bahasan ciri-ciri makhluk hidup. Dalam materi ini kita simak video ciri-ciri makhluk hidup. Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai makhluk hidup, yaitu pengertian makhluk hidup beserta ciri-cirinya. Apa sih makhluk hidup itu? Makhluk hidup merupakan struktur biologis yang mampu merespon perubahan lingkungan. Apa sih ciri-ciri makhluk hidup? Pertama, makhluk hidup itu bernafas. Nafas merupakan proses masuknya udara dari luar yang mengandung oksigen dan pengeluaran udara dari dalam paru-paru. Seperti contohnya, oksigen masuk ke dalam paru-paru dan keluar melalui hidung berupa karbon dioksida. Yang kedua, ciri-ciri makhluk hidup yaitu bergerak. Bergerak merupakan suatu perpindahan posisi seluruh atau sebagian dari tubuh makhluk hidup karena adanya rangsangan berjalan, lalu berlari, melompat, dan juga bergerak ke sumber cahaya seperti yang dilakukan oleh tumbuhan. Ciri-ciri yang ketiga yaitu peka terhadap rangsang. Terhadap rangsang merupakan kemampuan menerima dan memberikan reaksi terhadap rangsang. Contohnya pada daun putri malu. Apabila daun tersebut disentuh, maka daunnya akan menutup. Makhluk hidup pasti memerlukan makanan atau nutrisi untuk mempertahankan hidupnya. Apabila makhluk hidup kekurangan makan, maka akan terjadi pingsan pada manusia, sakit, yang kelima, tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan merupakan perubahan dari kecil menjadi besar karena bertambahnya jumlah sel dan volume sel. Sedangkan perkembangan merupakan perubahan yang hidup hanya pertumbuhan dari bayi menuju anak-anak, remaja hingga dewasa. Sedangkan pada tumbuhan dari biji menuju tunas, lalu tumbuh akar, daun hingga tanaman dewasa. Yang keenam, mengeluarkan zat sisa. Makhluk hidup selain menghasilkan energi, juga menghasilkan zat sisa yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Jika tidak segera dikeluarkan, kadar zat sisa yang tinggi akan mempunyai efek yang berbahaya dan menjadi racun dalam tubuh. Ciri-ciri yang ketujuh yaitu berkembang biak. Berkembang biak merupakan mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan cara berkembang biak atau yang biasa disebut dengan seperti contohnya pada sapi. Sapi akan berkembang biak atau bereproduksi dengan cara melahirkan untuk mempertahankan spesiesnya. Ciri-ciri yang ke-8 yaitu beradaptasi. Beradaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Contohnya seperti bunglon. Saat bunglon merasa terganggu oleh musuhnya, bunglon akan merubah warna dirinya menjadi sama seperti benda yang dia hinggapinya.
Setelah kita simak video ciri-ciri makhluk hidup tadi sudah jelas. Sekarang kita simak lagi video membaca lambang bilangan. Sehingga lambang bilangan tersebut dapat kita baca Assalamualaikum adik-adik. Di video kali ini kita akan belajar cara membaca lambang bilangan. Apakah adik-adik sering keliru dalam membaca lambang bilangan? Kalau iya, apa mungkin adik-adik merasa bingung saat menemukan lambang bilangan yang banyak angka 0 di tengah lambang? Seperti ini contohnya? Atau seperti ini mungkin? Agar adik-adik tidak keliru lagi dalam membaca lambang bilangan, adik-adik pahami dulu nilai tempat dan nilai angka suatu bilangan. Nilai tempat merupakan nilai yang dimiliki suatu tempat atau posisi. Sedangkan nilai angka adalah nilai yang ditentukan oleh angka itu sendiri dan tempatnya atau posisinya. Sebagai contoh, perhatikan bilangan berikut. Dimulai dari yang paling kanan. Paling kanan memiliki nilai tempat satuan. Sedangkan nilai angkanya, ingat bahwa nilai angka itu ditentukan oleh angka itu sendiri dan tempatnya. Karena berdasarkan tempatnya menempati posisi satuan, sedangkan angka itu sendiri adalah 6, maka nilainya adalah 6. Beranjak ke sebelah kirinya, 5 menempati posisi puluhan. Sedangkan nilai angkanya, angka itu sendiri adalah angka 5 dan nilai tempatnya adalah di posisi puluhan. Sehingga 5 puluhan berarti nilai angkanya adalah 50. Beralih ke samping kirinya lagi, ada 4. 4 ini menempati posisi ratusan. Sedangkan nilai angkanya, karena angkanya adalah angka 4, berada di posisi ratusan, maka nilainya adalah 400. Ke samping kirinya lagi ada angka 3 yang nilai tempatnya di situ adalah ribuan. Nilai angkanya karena berada di tempat ribuan dan bilangan itu sendiri adalah 3 ribuan, maka nilainya adalah 3000. Sehingga lambang bilangan tersebut dapat kita baca 3456. Contoh yang lain, perhatikan lambang bilangan berikut. Kita mulai dari yang paling kanan. Ada 5 di posisi satuan. Maka
Nilai angka 5 karena berada di posisi satuan, 5 satuan, maka nilainya 5. Berikutnya ada 0 yang berada di posisi puluhan. Ingat, nilai angka ditentukan oleh angka itu sendiri dan tempatnya. Angkanya adalah angka 0, tempatnya adalah puluhan, maka nilainya tetap 0. Yang berada di posisi puluhan nilainya adalah 0. Berikutnya ada angka 0 yang menempati posisi ratusan. Berarti nilai angkanya adalah 0. Sebelah kirinya lagi ada angka 1 yang menempati posisi ribuan. 1 di posisi ribuan, berarti nilai angkanya adalah 1000. Samping kirinya lagi ada angka 2 yang menempati nilai tempat puluh ribuan. Sehingga nilai angkanya adalah, karena 2 menempati nilai tempat puluh ribuan, 20 ribuan, sehingga nilainya adalah 20.000. Maka dapat kita baca lambang bilangan tersebut, yaitu 21.005. Berikutnya, cara menuliskan lambang suatu bilangan. Untuk menuliskan lambang suatu bilangan akan lebih mudah dan benar, kita buat penjumlahan dulu dari nilai angka bilangan tersebut. Contoh, 5.065. Kita tuliskan nilai angkanya dulu, 5.000 dijumlahkan dengan 60, kemudian dijumlahkan lagi dengan 5, sehingga penulisannya adalah seperti ini. Oke, alhamdulillah. Sekian video kali ini. Semoga mempermudah kalian dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian anak-anak keterangan video kami. Mudah-mudahan anak-anak dapat mengerti dan dipahami. Untuk tugasnya melalui WA ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus,